Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Siska Putri Alivia Rahmawati, mahasiswa jurusan Komunikasi Penyiaran Islam UIN Siber Syekh Nurjati Cirebon. Hari ini kita akan bahas topik yang sangat luar biasa dan relevan bagi kita para remaja, yakni itu tentang duta genre atau generasi berencana. Dan tentunya saya nggak sendirian dong. Di sini kita kedatangan narasumber yang sangat luar biasa, aktif sebagai duta genre, dan ya pengalamannya sangat banyak. Langsung aja yuk kita sambut Kak Agustina. Halo Kak, apa kabar? Baik sekali. Boleh dong kenalan dulu sama teman-teman pendengar kita. Oke, halo semuanya. Perkenalkan, nama saya Agustina Rianti. Kali ini aku lagi jadi mahasiswa semester 4 di UIN Siber Syekh Nurjati Cirebon. Tentunya aku menjabat sebagai second runner up Duta Genre Kabupaten Purwakarta 2024. Wah, keren dong Kak. Nah, mungkin masih banyak teman-teman yang belum tahu nih apa sih duta genre itu, terus kegiatan apa aja di dalamnya. Kalaupun ada sosialisasi, itu bahas tentang apa aja? Oke, untuk duta genre ini adalah singkatan dari generasi berencana, di mana kita itu sebagai duta atau role model untuk teman-teman sebaya. Dan juga di duta genre itu apa sih yang disuarakan oleh kita, yaitu ada 3 ancaman dasar reproduksi remaja, yang dimana ada 3. Yang pertama itu ada seks pranikah, pernikahan dini, dan juga nafza, narkotika, psikotropika, dan zat adiktif. Apa sih biasanya yang disuarakan dari pernikahan dini? Pernikahan dini itu tentunya ada PUP, penundaan usia pernikahan, dimana untuk laki-laki itu 25 dan untuk perempuan 21. Dan yang kedua itu ada seks pranikah. Tentunya apa sih seks pranikah? Pasti teman-teman mahasiswa, apalagi teman-teman di luar udah gak asing dengan namanya seks di luar pernikahan, atau seks tidak ada ikatan pernikahan. Itu suatu hal yang dapat memicu penyakit, tentunya penyakit seksual menular, yaitu seperti HIV dan lain-lainnya. Dan yang 3 itu ada nafza. Nafza teman-teman pasti tahu juga, yaitu narkotika, psikotropika, dan zat adiktif. Itu adalah sebuah obat-obatan terlarang, atau di mana obat-obatan tersebut itu akan mengganggu pikiran dan juga fisik kita. Tentunya selain duta genre itu biasanya sosialisasi kepada siapa, sasarannya siapa. Tentunya duta genre itu semua kalangan kakak. Jadi dari bayi hingga lansia itu kita berinteraksi dan mengedukasi dari bayi hingga lansia tersebut. Oh, seperti itu. Terus kegiatannya itu apa aja biasanya? Biasanya kita melakukan sosialisasi. Kalau yang namanya duta genre itu ada pusat informasi konseling remaja yang dimana dilakukan di tingkat kecamatan, desa, dan juga sekolah. Nah, biasanya kita sosialisasi secara langsung atau mengikuti pelayanan KB di puskesmas seperti itu. Aku boleh nanya lagi dong Kak, bagaimana sih awal perjalanan Kakak menjadi duta genre di Kabupaten Purwakarta ini, gimana gitu? Oke, jadi awal perjalanan aku ikut duta genre ini tuh sebenarnya bukan di 2024, tetapi dari 2021. Aku dari 2021 itu sudah mengikuti Fik Remaja yang tadi aku sudah sebutin. Fik Remaja itu adalah pusat informasi konseling remaja, itu di tingkat kecamatan. Pada saat itu aku mengikuti kegiatan, biasanya kita melakukan konseling atau melakukan edukasi kepada teman sebaya. Dan di sana ada pemilihan duta genre Kabupaten Purwakarta di 2021 aku mengikuti, namun hanya sampai top 40. Belum, pada saat itu top 40 itu belum jadi grand finalis. Jadi hanya sampai 40, setelah itu sudah, tapi itu bukan menjadi sebuah hal yang membuat aku gagal dan tidak mengikut lagi di 2024. Oh, bagus dong Kak. Jadi selama perjalanan Kakak ini cukup panjang ya, dari 2021, 2022 hingga 2024. Apa sih yang Kakak rasain ketika Kakak tahu nih Kakak terpilih jadi duta genre di Purwakarta ini? Oke. Sebenarnya tuh tahun ini tuh adalah tahun terakhir aku untuk bisa ikut, karena batas umur pendaftaran itu membuat aku tuh struggle, takut untuk tidak lolos. Jadi dengan adanya pembukaan pendaftaran ini tuh aku kayak yaudah coba dulu aja, karena
Bagi aku kegagalan yang tahun kemarin atau kegagalan sebelumnya itu bukan hal buat aku stuck tidak bisa mencoba gitu. Jadi kemarin itu pada saat pembukaan aku langsung mendaftar dan mempersiapkan diri aku untuk jadi finalis. Pada saat itu aku gak nyangka bisa masuk ke top 20 sebagai grand finalis. Selanjutnya apa sih yang menjadi motivasi dan inspirasi kakak untuk untuk mengikuti pemilihan duta genre di Purwakarta ini? Oke, untuk inspirasi ya. Inspirasi itu karena aku dari keluarga yang dimana mama sama papaku suka sosial. Dan juga aku termotivasi karena dengan kita bermanfaat bagi orang lain, kenapa enggak gitu. Jadi dari itu aku kayak yaudah aku mengikuti dan mengikuti selain duta genre juga aku mengikuti beberapa organisasi di masyarakat. Untuk motivasi tentunya aku ingat dengan moto hidup aku dari masa SMP. Wow, iya. SMP. Motivasi aku tuh dengan singkatnya, apapun kegagalannya itu kita harus bangkit dan jadi makanya pantang menyerah ya. Iya. Jadi dengan adanya aku kegagalan itu bukan jadi titik aku berhenti. Maka dari itu aku kayak menjadi koma hidup aku aja. Kegagalan itu jadi koma dan seterusnya aku tetap berlanjut. Bagus dong Kak. Tepuk tangan dong buat satu narasumber ini. Dan apa sih Kak yang menjadi dampak positif Kakak mengikuti duta genre ini? Tentunya dampak positif bagi aku, manfaatnya banyak sekali. Di saat aku bertemu masyarakat, bahkan aku bisa belajar langsung di masyarakat bersama orang-orang yang baru pertama ketemu sama aku, atau bahkan kita belum kenal gitu. Jadi itu menjadi motivasi bahkan manfaat bagi diri aku. Tentunya menjadi duta genre kita memberikan dampak apa sih? Yang pertama itu tentunya menjadi duta genre itu harus ada inovasi. Inovasi yang aku suarakan yaitu bernama Nawacena Literasi. Dan Nawacena Literasi itu perjalanan dari 2022. Pada saat itu sekolah aku tuh merupakan sekolah swasta yang terbilang baru. Aku adalah angkatan ketiga dan belum ada yang namanya pembiasaan, atau bahkan sekolah aku tuh terbilang flat, belum ada kegiatan gitu ya. Dan pada saat itu aku menyuarakan Nawacena Literasi ini adalah sebuah kegiatan yang dimana kita melakukan literasi 15 menit sebelum pembelajaran. Dan pada sampai saat ini masih berjalan oleh adik-adik kelas aku. Dan juga selain Nawacena Literasi secara langsung di sekolah aku pada saat itu, aku juga ada sosial media namanya Nawacena Literasi. Di sana aku biasanya sharing-sharing bersama teman-teman semua, berinteraksi, tentunya mengedukasi. Bahkan aku ada juga waktu itu pernah collab sama teman-teman yang emang pernah juara puisi. Karena aku yakin dengan literasi ini tuh kita bisa membuat sesuatu karya, bahkan kita bisa dapat cuan gitu dari literasi, entah itu dari perlombaan maupun kita menjual karya-karya tersebut gitu sih. Ternyata banyak sekali ya dampak positifnya dari duta genre ini, termasuk kita tuh banyak relasi ya. Iya, tentunya itu relasi. Pertanyaan terakhir nih Kak, harapan kakak ketika sudah beres menjadi duta genre itu gimana sih? Oke, harapan aku sih sebenarnya kita itu kan menginspirasi itu bukan hanya sebagai membawa selempang atau nama duta genre aja, tetapi yang namanya menginspirasi tentunya kita untuk teman-teman di sekolah, di kampus, apalagi ya lingkup kampus. Sebenarnya menginspirasi itu tidak ada batasnya. Aku berharap dengan setelah berhentinya jabatanku sebagai duta genre itu, aku tidak berhenti untuk bisa menginspirasi orang, bahkan berkarya untuk orang lain. Karena kan aku yakin aku hidup itu untuk bersosial, untuk dapat bermanfaat untuk orang lain. Karena hidup yang bermanfaat untuk orang lain itu adalah hidup yang sempurna bagi aku. Luar biasa. Oke, kesimpulannya ternyata dampak dari duta genre ini sangat banyak ya bagi masyarakat luas, terutama kita sebagai para remaja. Terima kasih Kak sudah meluangkan waktunya untuk kita bisa sharing-sharing sama teman-teman semua ya. Terima kasih atas kesempatan dan waktunya.
Semoga kita bisa bertemu lagi di lain waktu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.